Bismillah. Sebelum saya bertanya Ustadz, saya sedikit mau bercerita tentang saya. Saya seorang karyawan salah satu perusahaan pakan ternak, di mana pekerjaan saya sehari-hari menservis suatu pelanggan yang memakai produk perusahaan saya, perusahaan yang saya tempati kerja. Saya bagian servis ke peternakan ayam layar. Ayam layar itu ayam petelur. Lihat manajemennya, kesehatannya, dan bantu-bantu di apa yang dibutuhkan peternak dalam keseharian beternaknya. Terkadang peternak itu saya pulang dari tempat ternaknya, saya biasa dikasih telur. Biasa kalau ada yang pulang umroh, saya dikasih baju dan lain sebagainya. Hasil pertaniannya biasa dikasih juga saya. Nah, saya ada gaji dari perusahaan untuk datang dia untuk servis dia. Apakah yang pemberian peternak tadi ke saya itu jatuh dalam riswah? Apabila jatuh dalam riswah, kenapa bisa Ustaz? Jazakallah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dasar syariat di dalam transaksi seorang yang merupakan pegawai di sebuah tempat, itu dasarnya adalah bab amanah. Dan bab amanah itu bab yang agung di dalam syariat, dijelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW tentang hal itu. Di antara pokok tuntunan syariat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi pada dasarnya kalau seorang ada amanah kerja, itu tidak boleh dia bertindak apapun di luar amanah kerja, termasuk menerima hadiah. Karena Nabi SAW bersabda, dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya, Beliau SAW, hadayal ummal gulul. Hadiah-hadiah yang diterima oleh pegawai itu adalah gulul, harta rampasan, harta curian. Dan gulul itu di dalam Al-Quran dikatakan, "Waman ghalla ya'ti bima ghalla, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan mendatangkan barang yang dia curi itu pada hari kiamat. Juga syah di dalam hadits riwayat Bukhari, kayaknya di Sahih Muslim juga, bahwa Nabi pernah mengutus seorang pegawai ke Bahrain untuk mengambil jizyah, mengambil upeti. Jizyah ini dibayarkan kepada umat Islam di Medina. Maka pegawai ini dia datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini harta yang saya diutus dengannya, harta jizyah. Adapun ini," dia tunjuk sebuah barang, "ini hadiah diberikan kepadaku." Maka Nabi SAW sangat marah dengan hal tersebut, sampai beliau naik ke atas mimbar dan beliau sebut nama sahabat ini, Ibn Lutbiyah.
Dan beliau berkata, tidakkah harusnya dia duduk saja di rumahnya? Terus beliau terangkan, tidak boleh seorang pegawai itu dia mengambil hadiah apapun. Karena dia memang digaji untuk kerja di situ. Amanah di situ. Iya. Ini pintu banyak kelalaian di tengah manusia. Ini kalau dibuka, ini yang menghancurkan sistem perekonomian, kerjasama di tengah manusia, sebab kerusakan di berbagai lembaga, apakah yang terkait dengan umum maupun khusus. Karena itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, seorang itu kalau dia melayani konsumen, itu dia harus berlaku adil, profesional, sesuai dengan amanah. Dan pemberian itu, hadiah-hadiah itu akan membuat dia tidak berlaku amanah. Kalau ada yang kasih hadiah, bagus kerjanya. Kalau ada yang tidak kasih hadiah, paling sedikit di hatinya, wah ini orang kikir. Nah, itu dampak-dampak buruknya. Jadi itu hukum syariat di dalam hal ini diperkecualikan, dibolehkan dalam satu keadaan. Apabila pihak tempat kita kerja mengizinkan hal tersebut, membolehkan, dan yang kedua tidak mengganggu amanah kerja, tidak mengganggu dia berlaku adil kepada seluruh customer atau konsumennya. Ya kalau diizinkan dan dia tetap berlaku amanah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak diizinkan, itu tadi hukum asalnya. Tidak boleh seorang sudah kerja dimanapun dia kerja, sudah dapat gaji bulanan atas pekerjaannya, lalu dia terima lagi hadiah di belakang pekerjaannya. Itu tidak diperbolehkan. Ya kalau ingin tambahan penghasilan, kenapa tidak bilang dari awal? Naikkan gaji saya pengen gaji begini. Supaya dia tidak berlaku curang di tengah kerjaan. Atau dia bilang ke perusahaannya, saya terhadap customer misalnya terlalu banyak yang fasilitas saya berikan, harusnya saya diberi tambahan begini dan begitu. Dia bilang ke perusahaannya. Nanti diatur oleh perusahaan. Jadi sudut penting ya, pengaturan di bab amanah. Itu salah satu bab besar di dalam tegaknya kehidupan, bahkan di dalam tegaknya sebuah negara. Iya, dalam tegaknya sebuah negara. Itu ayat yang saya bacakan tadi, itu ayat yang mengumpulkan seluruh pintu politik syar'i di dalam hukum syariat. Itu luas sekali pembahasannya, salah satunya apa yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala alam.